kemarin off sekali. Nah, kita lanjut pada pagi ini. Artinya sudah ada Pak Rodi, tadi Bu Lina, Bu Siska, Bu Sola on perjalanan, Bu Ulfa. Oke, ya, saya share dulu. Sudah terbaca, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Bapak Ibu. Sudah, Pak. Ya, Oh, sudah. penelitian kuantitatif dan pengembangan. Jadi saya ingatkan nanti di proyek akhir tengah semester UPS itu nanti ke membuat proposal proposal penelitian kuantitatif ya untuk mata kuliah ini. Nah, kemudian nanti di akhir adalah pengembangan nanti di proyek di akhir. Ya, saya sambil mengingat-ingat ini karena kemarin banyak jalan, jalan dengan orang Jepang berlomba. Sana ternyata banyak semua orang jalan dan lari gitu. Lihat motor seminggu itu paling ada 10 motor aja enggak. Seperti di kita satu halaman langsung satu rumah 110 motor. Karena nah itulah beda, beda sekali. Ya, eh, adanya jalan dan lari karena transport utama di sana sedikit, sedikit cerita gitu ya. Hmm, transport utama kan eh, kereta dan ya bus gitu ya. Kemudian bersepeda, sepeda saya bercita-cita pakai sepeda nggak kesampaian. Ternyata saya mau menjemput anak, ternyata 2 jam dari tempat saya nginep harus naik kereta, ada nggak berani daripada saya datang ke tempat anak-anak yang datang menemani tidur satu malam jalan-jalan terus akhirnya jadi turis sendiri di situ jalan-jalan. Ya sempat ke tempat kunjungan yang menarik di Museum Sains Nagoya. Nah, bagus memang di tempat ini sekilas. Kalau tersesatnya banyak apa apa pesawatnya di cancel juga seperti itu ya perjalanan. Ya nanti ini hanya cerita nanti Bapak Ibu dia siapa tahu ada yang ke sana ya pasti bisa pulang. Hanya sendiri ya kalau pakai
sama teman ya tidur pun bisa, nggak bisa pulang kalau sendiri kan sendiri. Tapi prinsipnya nggak membawa barang yang terlarang ya aman-aman saja. Oke, baik kita lanjutkan penelitian kuantitatif. Nah, kemarin umum, kemudian kita lah ke pendidikan. Jadi penelitian ke masalah pendidikan. Jadi ini si Tomal satu pendapat itu mengatakan masalah penelitian pendidikan itu ada beberapa aspek yang menjadi fokus ya. Permasalahan siswa, permasalahan guru, permasalahan sistem sekolah, dan permasalahan pengembangan instruksional, itu pembelajaran. Nah, kalau matematik biasanya itu banyak di empat itu ya. Kalau permasalahan sistem sekolah biasanya untuk bidang lain, tapi ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Artinya semua ada di satu, dua, tiga, empat itu si Tomal memberikan satu persoalan pendidikan. Karena kan di penelitian itu ada namanya ini masalah, ada topik, ada rumusan masalah, ada tujuan. Baik dari sini beberapa hal yang permasalahan berfokus pada siswa. Ini sebenarnya hanya semacam ya gambaran, artinya bisa lebih dari itu. Membangun harga diri siswa, meningkatkan kebiasaan belajar, masalah-masalah meningkatkan karakter siswa, mengembangkan hubungan antara pribadi siswa, membantu siswa bekerja sama, membantu siswa menghadapi perubahan, meningkatkan motivasi siswa. Ini masalah. Kemudian yang terkait dengan guru, ya, meningkatkan kehadiran siswa, mengelola konflik antar siswa, konseling siswa, membantu siswa mengelola emosi yang kuat, mengajar siswa melakukan perubahan, mengenangani masalah disiplin, penanganan keluhan siswa. Kemudian pengembangan instruksional untuk pembelajaran, pengajaran, meningkatkan nilai ujian, meningkatkan teknik pembelajaran, mengembangkan pengajaran tim, meningkatkan instruksi, memperbaiki kurikulum, meningkatkan prestasi siswa. Itu masalah-masalah penelitian. Secara umum, ini tujuan dari penelitian pendidikan. Secara teori kan ada ya satu, dua, tiga, empat, lima itu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di kelas, menemukan teori baru tentang pembelajaran di kelas, mendesain bahan ajar yang dapat memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas, mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya ketercapaian hasil belajar di kelas, meningkatkan kompetensi lulusan di sekolah. Nah, dari gambaran itu, kan Bapak Ibu sudah mulai bisa menggambarkan nanti apa yang akan menjadi tugas akhir dari tesisnya. Karena sekarang ini secara kuantitatif, ya kuantitatif. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti saya mau penelitian kualitatif, ya, kualitatif. Atau pengembangan. Sebenarnya Bapak Ibu sudah punya
masalah itu karena sehari-hari dihadapi terus, mungkin malah tidak merasa menjadi satu masalah. Kalau ini satu satu masalah, kalau saya dari lihat ini misalnya, hmm, menguji beberapa ya bulan terakhir ini baik di S1 di S2 tentang kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pemecahan masalah dari yang mengajukan dari baik skripsi maupun tesis. Nah, kemampuan masalah ini eh, saya melihat bahwa yang dimaksud kemampuan pemecahan masalah itu secara definisi kan bahwa masalah yang belum diselesaikan dan perlu tidak hanya baik satu step penyelesaian banyak, tapi pada umumnya membuat menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah itu ada masalah, masalah ceritalah, masalah yang sehari-hari, kemudian itu diterjemahkan ke dalam kalimat matematika, kemudian ketemu rumus dan rumusnya, kemudian diselesaikan dengan kalimat matematika, ketemu kembali ke masalah. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Nah, faktanya. Nah, terus hanya ini kan sebagai gambaran nanti Bapak Ibu punya punya ini ya punya topik apa yang mau dilakukan. Faktanya begitu, terus bagaimana memandu siswa untuk menyelesaikan masalah. Dia dibuat diketahui, ditanya, kemudian penyelesaian kan gitu. Diketahui, ditanya penyelesaian. Udah. Kemudian setelah itu ke penskoran dari memberikan skor. Memberikan skor ada yang dengan macam-macam. Sudah artinya benar sebagian, benar seluruhnya, nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ada yang menggunakan rubrik. Nah, rubrik yang terkenal dipakai di situ banyak pakai Polya. Polya adalah understanding, ada tahapan itu kan, understanding, kemudian eh, merencanakan, melaksanakan, dan looking back. Ada 4 tahap. Nah, ada yang menggunakan seperti itu, kemudian dinilai, kemudian mendapatkan. Saya tanyakan juga, misalnya kalau pas ujian itu, apa anak sudah dibiasakan dengan pemecahan masalah seperti itu? Nah, nampaknya di sekolah juga belum. Kan. Nah, padahal kan gitu kan, ini faktanya di sekolah dilakukan seperti itu ada masalah, nah, kemudian diselesaikan dengan formula, kemudian ketemu masalahnya dikembalikan ke penyelesaiannya. Nah, secara teori pendekatan pemecahan masalah itu, kemampuan pemecahan masalah itu bahwa memang yang menjadi masalah problem solving itu adalah sudah di level level 4, 5, 6 lah. Artinya si anak sudah punya bekal untuk menyelesaikan, tetapi eh, untuk menyelesaikan itu tidak bisa langsung diketahui, oh langsung menggunakan rumus ini. Hmm. Atau bahwa masalah itu mungkin tidak bisa diselesaikan dengan rumus. Nah, itu yang saya lihat belum dibekali atau pembelajaran yang seperti itu dilaksanakan di kelas. Jadi ada yang namanya
eh, secara heuristik. Jadi mestinya pendekatannya secara heuristik. Kalau kita biasa algoritmik itu kan urutan, urutan dikerjakan setelah ini, begitu. Artinya step by step. Nah, di dalam pemecahan masalah itu, secara teori kan menyelesaikannya secara heuristik. Heuristik itu nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan, tapi sudah punya bekal untuk menyelesaikan itu bahwa mampu menyelesaikan. Nah, yang dikenal heuristik itu dengan strategi menyelesaikan masalah. Rumus itu hanya salah satunya. Kedua, mungkin dengan menggambar. Nah, dalam rangka menyelesaikan. Ketiga, mungkin dengan menyelesaikan dengan mensimulasikan. Eh, Kemungkinan dengan membuat tabel, daftar list. Oh, mungkin dicoba-coba. Oh, kemudian mungkin menyederhanakan masalah yang dengan pola. Oh, mungkin dengan eh, membuat tabel. Oh, mungkin lagi dengan dibuat persamaannya. Nah, belum sampai ke sana. Saya melihatnya seperti itu. Maksudnya itu menjadi saya hanya menyampaikan oh satu masalah ini antara antara pelaksanaan di kelas yang dinamakan kemampuan pemecahan masalah itu dengan secara teori seharusnya ada gap. Nah, itu saya mengangkat topiknya tadi tentang kemampuan pemecahan masalah sebagai contoh saja. Sehingga oke, saya mau buat penelitian mau kuantitatif, mau kualitatif, mau pengembangan, itu persoalan berikutnya. Itulah dari kita berangkat ke nyoroti satu sisi dari kemampuan pemecahan masalah saya lihat. Oke. Nah, kemudian ini saya sebenarnya loncat-loncat ya kualifikasi data penelitian ya. Ini data data penelitian tadi tergantung ya. Data kalau kualitatif kan banyak cerita. Kalau data kuantitatif akan banyak cerita dengan menggunakan angka. Nah, sifat wujud data di dalam penelitian itu kuantitatif, itu ya kuantitas, artinya angka, numerik, ya, sehingga dapat ditentukan besarannya. Itu secara kuantitatif. Secara kualitatif menunjukkan kualitas bentuk angka non-parametrik, ordinal, dan nominal. Misalnya pintar, bodoh, sedang. Nah, data kualitatif memiliki ciri terdiri dari dua atau lebih atribut, tidak mempunyai ranking atau peringkat. Misalnya laki-laki, perempuan, golongan darah, sedangkan data yang golongan darah, sedangkan data yang memiliki dua atribut dikotomi, misalnya yes or no hidup pastinya. Nah, itu untuk data. Oke, apa Yuri masih ada yang kurang? Oh ya ya, saya lagi ngajar nih ya. Nah, itu untuk data jadi secara kuantitatif, secara kualitatif. Tadi berbicara sifat, kemudian cara memperoleh data. Ya. Cara memperolehnya itu data numerik, ada data diskrit dan kontinu. Diskrit itu diperoleh cara menghitung. Sebagai contoh nilai mahasiswa. Sedangkan kontinu
diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya hasil pengukuran tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Artinya kalau kita nggak masalah ya, ada diskrit, continue. Kalau tadi sifat, ya ya, ya. Kemudian data, ada data primer, data sekunder. Nah, primer itu dalam suatu penelitian diperoleh langsung, artinya dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lain-lain. Sedangkan kalau sekunder itu data diperoleh secara tidak langsung, itu dari orang atau dari kantor, dari buku pedoman, dari ya, artinya sekunder diperoleh data data sekunder atau data pendukung. Kalau berdasarkan waktu pengambilan data cross-sectional sesaat dipotret sekali selesai, time series itu dipotret beberapa kali dengan jangka waktu yang berbeda. Kemudian skala pengukuran. Nah, ini yang sering sering muncul di dalam pengembangan statistik itu. Skala pengukuran, data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Kalau nominal tuh, oh laki-laki, perempuan, nanti dibahas lebih lanjut. Ordinal tuh urutan, interval, dan rasio. Ya. Ini saya satu contohkan dari penelitian eksperimen semu. Kita banyak menggunakan eksperimen semu daripada eksperimen murni ya. Jadi penelitian eksperimen semu itu dilakukan dengan kelas atau kelompok yang sudah ada. Karena keterbatasan cakupan, penelitiannya menggunakan kelompok yang sudah ada. Misalnya kelompok kelas yang sudah di-zoom. Kelompok sekolah dalam melaksanakan penelitian eksperimen atau eksperimen semu, berarti harus tahu kondisi awal kelompok. Kelompok perlakuan harus berasal dari kelompok yang setara atau mungkin secara statistik beberapa kasus dalam penelitian kelompok perlakuan pada eksperimen-eksperimen. Ya. Eksperimen semu, ya kita tidak bisa mestinya eksperimen murni. Jadi kalau eksperimen semu itu pengambilan sampel ya sudah ambil kelas A, kelas B. Misalnya ada 5 kelas sebenarnya, A, B, A, B, C, D, E. Nah, diambil ada A, B, C, D, E. Katakanlah satu kelas 20 20 sehingga ada 5 kelas itu 5 kali 20 artinya 100 siswa. 100 siswa itu sebagai populasi mau diambil sampel. Nah, menggunakan eksperimen semi ambil sampel. Sampelnya di sini kalau sampel random sampling. Mestinya dari 100 mau diambil 20 katakan. 20 kan secara random diambil di kelas A berapa? 4. Kelas B 4, kelas C 4, kelas D 4, kelas E 4. Nah, sehingga terdapat 20 siswa, kemudian ini dilakukan perlakuan menjadi klaster sendiri. Itu kalau eksperimen murni. Jadi betul-betul siswanya random ini. Nah, kalau itu dilakukan kan nggak berantakan nanti siswanya. Sekolah akan ya nggak rela dipakai untuk eksperimen. Kalau itu di non pendidikan sangat mungkin di pertanian, kalau di pendidikan akan susah maka adalah eksperimen seni. Yaitu eksperimen randomnya itu bukan random siswa, jadi kelas. Random kelas tentu saja dengan asumsi tidak jauh berbeda
dilakukan di situ. Yang yang dilakukan banyak dilakukan ya. Kalau untuk penelitian eksperimen seni. Jadi eksperimen semu tadi cirinya didasarkan dari temuan permasalahan. Subjek penelitian dipilih secara random, tapi randomnya ini adalah random class. Adanya variabel penelitian bebas dan terikat, variabel didefinisikan secara operasional, variabel pengganggu diabaikan. Minimal ada dua kelompok, kontrol dan eksperimen. Misalnya kelas sampel pertama, kelas eksperimen, pembelajaran dilaksanakan dengan model PBL dan pada kelas sampel kedua dengan kelas kontrol pembelajaran secara konvensional. Nah, artinya bagaimana kelas eksperimen kontrol itu kan eh, harus dipenuhi kaidah mungkin kemudian tidak jauh berbeda dari sini. Permasalahan. Kalau tadi saya mencontohkan permasalahan kemampuan permasalahan masalah secara umum, nah ini permasalahan dalam penelitian eksperimen semu yang merupakan gejala umum dalam satu kelompok atau sekolah itu ini dicontohkan. Oh, di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu hasil belajar kelas 7 terdiri dari 8 kelas rata-rata di bawah KKN. Nah, ini hasil belajarnya. Hasil belajar rendah tersebut tidak hanya terjadi di dalam satu kelas, tapi semua kelas. Ya. Permasalahan tersebut dapat diangkat dalam penelitian eksperimen, yaitu dengan keterbatasan untuk melakukan pengujian pada semua kelas. Ya. Jadi dari 8 kelas dan ternyata di bawah KKN yang terjadi sebagai populasi. Nah, kemudian contoh-contoh penelitian eksperimen semu ya. Ini diambil yang sederhana saja dulu ya. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP yang masih rendah karena siswa masih terbiasa dengan soal rutin, misalnya data hasil tes siswa. Kemudian kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi pada materi tertentu masih tergolong rendah. Saya data Puspendik UN siswa SMP pada geometri paling rendah. Motivasi belajar matematika siswa SMP masih rendah karena hanya berfokus pada ujian nasional. Kemampuan sebagian siswa SMP dalam menyelesaikan masalah pada materi masih rendah, misalnya data ulangan semester siswa. Artinya data yang dipakai. Persoalannya adalah, misalnya saya ambil contoh yang di atas saja. Kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP masih rendah karena siswa terbiasa dengan soal non-rutin. Nah, mungkin menjadi persoalan soal rutin. Soal rutin yang seperti apa? Ya, memang di buku-buku kebanyakan masih seperti itu ya, soal rutin diberikan satu konsep, kemudian ada latihan, terus paling ada soal cerita, aplikasi, nah itu masih rutin. Tapi apakah itu mengukur berpikir kreatif? Nah, harus paham dulu, kreatif. Apa yang dimaksud berpikir kreatif di situ?
Nah, kreatif itu kan secara sehari-hari, oh ya, dia menemukan banyak cara lah gitu. Banyak cara itu kreatif. Nah, dia disuruh jalan ke satu tempat, dia punya alternatif banyak jalan yang bisa ditempuh kreatif. Terus suatu ketika, kayak kalau apa itu, saya dulu saya sering nonton MacGyver. Nah, dia menggunakan alat apapun bisa dipakai untuk menyelesaikan kreatif. Kreatif di sini kan ini data hasil tes siswa ini kan datanya juga belum tentu pas. Kalau mau pas ya ya dikasihkan aja soal berpikir kreatif apa benar kan gitu. Artinya di soal rutin ini didukung kemudian dicobakan lagi dengan tes yang soal berpikir kreatif. Soal berpikir kreatif ini kan misalnya terbagi itu beberapa ada berpikir flexibility, berpikir fluency, berpikir originalitas kan. Itu berbeda-beda bagaimana kalau berpikir lancar fluency seperti apa soal untuk mengukur itu. Nah, dibuat. Kalau fleksibel seperti apa soalnya kita buat. Kalau original seperti apa kita buat misalnya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ini indikator-indikator semua itu terukur, tidak bisa langsung kreatif. Nah, tapi harus kita ukur, kita lihat instrumennya bahwa kreatif itu tadi terbagi menjadi empat kalau nggak salah. Fluent, flexibility, original, satu lagi saya lupa. Jadi paling tidak indikator-indikator itu harus ada diwakili oleh soal. Minimal satu indikator satu soal. Nah, kan lebih baik satu indikator itu dua soal, tiga soal. Apalagi kan untuk uji coba misalnya nanti. Uji coba kalau soalnya nggak valid kan dibuang atau diperbaiki kan. Nah, kalau cuma satu indikator, satu soal, begitu itu uji coba ternyata nggak cocok, dibuang. Sehingga indikator itu ikut terbuang sehingga tidak bisa dilakukan untuk mengukur indikator itu. Nah, itu bagian dari berpikir kreatif. Hanya mengulas yang ini, yang lain akan di contoh-contoh untuk yang bisa di eh, eksperimen semukan. Kalau ada pertanyaan juga langsung aja ya. Ya, kita sambil ini aja, ini sambil saja. Ya, judul, nanti judul. Jadi nanti mulai mulai ini nanti kan supaya terpacu Bapak Ibu nanti udahlah nanti mulai membuat satu proposal kan itu. Tentu saja tidak proposal utuh, mulai dari bab satu aja dulu. Jadi judul ini saya mengambilkan satu contoh dari judul eksperimen semu. Ya, judul eksperimen semu harus dapat digeneralisasikan terhadap populasi dari penelitian. Ya, karena memang penelitian kuantitatif eksperimen kan begitu. Sampel diambil sedikit, tapi itu bisa kesimpulannya harus diambil untuk seluruhnya. Nah, judul ini juga secara umum itu ditulis antara 15 sampai 25 kata. Ya, ini hanya batasan. 25 pun ada yang membatasi sudah terlalu banyak. Ya. Ideal memang 15, tapi untuk membuat 15 kesulitan membuang kata apa yang bisa dibuang sehingga tetap mencerminkan isi dari penelitian itu.
Ya nanti kalau buat judul ya antara 15 sampai 25. Ya kalau tidak ya sebenarnya 15 sampai 20 lah. Kalau tidak bisa ya udah ditulis 25 namanya latihan nanti dibahas. 25 kepanjangan. Nah, mau diringkas lagi nanti kan bisa dari situ apa yang harus diringkas, apa yang harus di ini kan. Ya. Ini contoh keefektifan model pembelajaran discovery dan problem-based learning ditinjau dari kemampuan berpikir siswa SMP 10 Kota Bengkulu. Judul lain, pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa kelas 8 SMP IT Kota Bengkulu. Pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis dan pemecahan masalah siswa kelas tersebut. Perbandingan hasil belajar siswa antara model inquiry dan discovery pada siswa kelas 8 SMP Kota Bengkulu. Nah, ini hanya untuk contoh judulnya saja. Misalnya sambil yang pertama ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16. Ini ada sudah sudah 15, 16, 15 lah. Dia 61. Tapi ada sesuatu yang hilang di situ. Keefektifan model pembelajaran discovery dan problem based learning ditinjau dari kemampuan berpikir siswa SMP 10 Kota Bengkulu. Loh, ini apa pelajarannya kan gitu ya masalahnya. Jangan bahasa Indonesia atau biologi atau yang lain. Matematikanya nggak ada. Nah, disitulah seninya nanti untuk menentukan bagaimana judul itu bisa menggambarkan isi dari penelitian. Ya, kalau teorinya singkat, jelas, tepat, nah, memang mudah mengatakan teori begitu, tapi mewujudkannya itu ya perlu lebih cermat. Ini untuk proposal, sambil sambil satu proposal, penulisan proposal kemungkinan komponen adalah unsur-unsurnya, teknik kemungkinan tekniknya, ya. Nah, compelling reason why the study should be conducted. Jadi ya kompilasi alasan-alasan mengapa studi ini akan dilakukan gitu, unsur ini. Ya. Di komponen mengapa itu kan artinya alasan mengapa bahwa penelitian ini memang penting dilakukan kan gitu. Nah, itu memberikan keyakinan kepada si pembaca di proposal itu. Nah, teknik yang mungkin di sini adalah describe previous research and why it is incomplete. Explain why your study will fill in this gap in knowledge. Jadi untuk meyakinkan itu mengkompilasi dari alasan-alasan mengapa itu dilakukan, mendeskripsikan riset sebelumnya, di penelitian sebelumnya, mengapa tidak lengkap. Artinya sebelumnya itu sudah dari riset, tapi bagaimana
si penulis atau calon peneliti itu Anda itu bisa dengan cermat melihat ada yang tidak lengkap. Nah, ada tidak lengkap itu kemudian explain why you study will fill in this gap in knowledge. Kemudian jelaskan mengapa penelitian Anda ini akan mengisi gap yang ada. Artinya tidak lengkap berarti ada masalah, ada ya ada gap, ada jarak gitu. Nah, kemudian mampu menjelaskan bagaimana bahwa penelitian itu akan mengisi gap yang ada. Nah, itu teknik untuk eh, salah satunya. Berikutnya, make it your goal to convince reader that yours is the next best study. Meyakinkan bahwa goal, jadi tujuan dari membaca ini bahwa yang berikutnya adalah penelitian yang the best study. Kemudian berikutnya present sufficient literature review. Ya, dihadirkan literatur review. Maaf, saya sambil sambil minum. Jadi di berikutnya adalah present sufficient literature review. Jadi hadirkan literatur review yang cukup ya. Nah, seperti apa literatur review yang cukup itu tidak sekedar eh, kumpulan-kumpulan potongan-potongan itu, tapi bagaimana mereview dari satu literatur eh, itu bisa yang lebih baik. This will depend on the study being proposed and the audience reading the proposal. Nah, ini akan sangat tergantung pada studi yang diharapkan dan si pembaca dari proposal ini yang sangat diharapkan ini. Jadi review dari beberapa eh, penelitian, nah, kemudian dibuat. The review should convince reader that the researcher is knowledgeable, that the study is need to fill a gap in the existing literature. Ya. Jadi review harusnya apa cocok untuk si pembaca yang melakukan riset itu sangat bermanfaat dengan belajarnya diperlukan untuk mengisi gap itu dari literatur yang ada. Jadi ini mengkompilasi mengapa studi ini harus dilakukan. Jadi dari poin ini bahwa memang penting penelitian sebelumnya belum mengcover ini. Nah, masih ada gap. Nah, buktinya kemudian dibuat dari literatur reviewnya. Ini bahwa penelitian ini apa, sudah dilakukan tetapi kan itu ada tapi belum dilakukan tentang masalah ini. Misalnya kan penelitian biasanya ini yang baru diambil dari problem solving masalah hasil belajar yang kognitif misalnya. Yang psikomotor di, belum dilakukan, misalnya seperti itu. Bukan dilakukan hanya di tempat lain. Kalau biasanya kan, oh ini belum dilakukan di sekolah yang lain, penelitian yang sama. Bukan itu. Tapi hal itu masih tidak ada tidak ada novelty-nya, keterbaruannya hanya pindah tempat. Atau hanya dengan satu materi yang lain.
Komponen berikutnya di proposal itu akan bagus itu adalah specification of the methodology. Jadi spesifikasi dari metode. Jadi seperti apa? Identify the sample of participant you want to study. Jadi identifikasi sampel dari partisipan yang akan diteliti. Jadi identifikasi seperti apa? Hmm, karakteristik siswanya itu yang akan dilakukan. Kemudian untuk berikutnya describe the instrument or technique you will use to observe the participant. Jadi deskripsikan satu instrumen atau teknik yang akan digunakan untuk mengamati eh, partisipan seperti apa. Ya, instrumen di sini ya sebenarnya tidak hanya observe, tapi juga dari sisi instrumen yang lain. Kan bisa dari angket, dari wawancara, dan lainnya. Specify particular data analysis technique that match the type of data you will obtain. Ya, nah, khususkan artinya seperti apa data analisis, teknik analisis data yang sesuai dengan tipe datanya you will obtain. Seperti tadi kan kalau data nominal, data nominal itu laki-laki perempuan, laki-laki misalnya 0, terus perempuan itu 1. Nah, 0101. Kemudian ada 10 terus dijumlah di rata-rata. Nah, kan nggak bisa. Data nominal nggak bisa di rata-rata. Artinya spesifik data yang digunakan. Nah, 01 kan hanya sekedar mensimbolkan saja. Jadi ada dua komponen tadi. Mengapa bahwa penelitiannya itu alasannya itu penting. Kedua, metode lebih spesifik seperti apa. Kemudian convincing argument for the return that the outcome of the study will be important. Jadi argumen dari baca yang hmm, outcome hasil dari belajar ini, hasil dari ini adalah penting. Assume that the reader is skeptical, anticipate, so what question and respond to your proposal. Jadi asumsinya bahwa pembaca ini secara skeptis mengantisipasi. So apa pertanyaan apa nah, untuk merespon dari proposal ini? Tell pure research how you study will add to the body of knowledge. Jadi ceritakan riset secara murni bagaimana Anda menambahkan satu body of knowledge-nya. Tell applied research and participant why you finding will be important to those working in the field. Aim to get the reader excited about the study as you are. Jadi ya ceritakan apa aplikasi dari riset dan praktis ini mengapa temuannya akan penting untuk working in the field. Nanti bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi pentingnya. Aim to get the reader as excited about the study as you are.
Tujuannya untuk mendapatkan siswa baca menjadi tertarik tentang studi yang Anda eh, buat. Nah, itu secara umum proposal yang baik. Nah, ini gambaran proposal. Jadi secara umum latar belakang di situ menggambarkan mengkaji secara umum fenomena masalah yang disajikan berdasarkan sumber data eh, penunjang yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, observasi langsung pada populasi dalam menulis latar belakang masalah dapat disusun secara piramida terbaik dengan menjelaskan masalah umum yang mengerucut pada masalah yang menjadi fokus penelitian. Jadi di latar belakang secara umum kerucut terbalik itu kalau beli es, nah esnya kosong diisi kerucut terbalik itu puncaknya di bawah, alasnya di atas. Yang di atas itu cerita gambaran secara umum. Salah satu tujuan pendidikan matematika kurikulum ini adalah misalnya itu kan umum. Kemudian melalui wawancara pengamatan ada masalah di sekolah bahwa eh, kemampuan pemecahan masalah rendah. Kalau wawancara itu harus kapan, di mana, rendah. Nah, itu didukung dengan eviden rendah. Bukti apa? Bukti dilakukan dengan tes, misalnya sampel tes saja diberikan, skornya berapa gitu. Artinya betul-betul menggambarkan tesnya itu memang tentang kemampuan pemecahan masalah. Itu melalui pengamatan, wawancara, langsung dari peneliti. Nah, kemudian dari situ ada umum, ada masalah, kemudian mengerucut. Oh, eh, dari penelitian sebelumnya bahwa PBL meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Maka pada penelitian ini akan mengambil penelitian tentang pengaruh PBL terhadap kemampuan masalah pada materi dan seterusnya. Nah, itu di latar belakang. Jadi tentu ditulis penelitian terdahulu tadi untuk memperkuat. Penelitian terdahulu sudah dilakukan tuh, tetapi si peneliti membuat satu hal yang lebih tajam, ada gap yang belum terselesaikan. Nah, latar belakang ditulis dalam beberapa paragraf yang saling terkait antar paragraf, ya topik menjadi fokus pencapaian paragraf. Misalnya kan pertama menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran matematika. Kedua menjelaskan permasalahan matematika di sekolah. Kemudian paragraf berikutnya ditulis secara runtun sehingga penting dilakukan penelitian. Itu pada latar belakang. Saya kemarin baru menguji kakak tingkat Anda gitu. Di latar belakang itu berapa halaman? Hampir 15-20 halaman. 15 halaman. Nah, biasanya di latar belakang itu campur aduk antara dengan bab 2 teori. Ya, kadang-kadang masih di latar belakang sudah cerita matematika adalah menurut ini atau RME menurut apa itu Prudensial adalah cerita begitu di latar belakang. Padahal itu di
wilayahnya teori di bab 2 memperjelaskan teori yang benar. Nah, sehingga di latar belakang sudah tebal, ya, latar belakang dalam menggambarkan itu. Ya, saya ingat waktu saya mengambil S3, itu proposal itu hanya dibatasi maksimum 15 halaman. Itu sudah mencakup bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kan sistemnya beda. Di sini, di kita, di Indonesia, proposal sudah seperti laporan tebal sekali. Ya, eh, ya semua masing-masing punya argumentasi alasan mengapa ini tebal, ini tipis. Ya. Nggak bisa disalahkan. Ya. Yang terjadi seperti itu. Misalnya saya tadi baru menerima proposal anak S1, nah sudah seperti laporan, saya seperti ini. Sudah karya S1. Nah, anak S3, nah, ini malah separuhnya. Hmm, kebetulan di bimbingan saya S3, anak S2, oh sudah saya kembalikan, nggak ada. Nah, artinya secara fisik proposalnya S3, proposalnya S1, nah, proposal saya sebut 15 halaman untuk tesis. Nah, apa alasannya saya nggak bisa tahu ya, itu kan ini kenapa karena nah, pada suatu ketika waktu akreditasi internasional kan matematika ada akreditasi internasional dari review menanyakan itu ada tugas akhir ada. Nah, waktu itu S1 dengan S2 digabung. Nah, kebetulan yang ditanya S1 dulu. Ditanya secara fisik berapa tebal laporan akhir 200. Terkejut ternyata si si asesor dari orang Jerman gitu. Oh, kalau saya 200 saya nggak sanggup mengoreksi kan 200 halaman. Nah, pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata di S2 ditanya juga hal yang sama. Ya, saya tinggal ngikuti aja. Ya, S2 juga 200 nggak berani menjawab lebih. Nah, tapi kan gitu ya. Eh, isinya tidak lebih dari 100 halaman. Nah, lampirannya yang kadang lebih dari 100 halaman. Itu cuman jawaban ya berargumentasi saja. Karena kalau lampiran kan tergantung apa yang mau dilampirkan permintaannya. Katakanlah eksperimen semu. Ini kan membuat perlakuan, membuat sekarang namanya modul ajar, URPP. Ya, dilakukan 5 kali pertemuan, terus semua dilampirkan, lah kan sudah tebal sekali. Ya, dilampirkan RPP satu RPP kan sudah mencakup bahan ajar, LKPD, tambah tebal lagi. Ya, ada yang sudah dilampirkan satu aja sebagai perwakilan, ada yang begitu. Ada yang minta semua. Ya, itu memang tidak bisa dihindari selera lah gitu, selera dari menguji. Nah, itu kalau latar belakang. Sekarang ke rumusan masalah. Sebenarnya hampir sama ya rumusan masalahnya lain juga tinggal karakter ininya. Rumusan masalah dalam penelitian eksperimen. Sebentar saya matiin AC, hanya saya kedinginan.
Ya, aman. Kedinginan AC ya. Rumusan masalah dalam penelitian eksperimen semua merupakan masalah yang harus dicari penyelesaiannya. Ya, komponen rumusan masalah berdasarkan kajian masalah ada pada latar belakang yang telah diuraikan. Ini contoh rumusan masalah penelitian eksperimen semu dan nilai pendidikan. Ya, ini contohnya. Nah, apakah model guided discovery learning efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 di SMP 10 Kota Bengkulu? Rumusan masalah tersebut menuntut jawaban model guide discovery learning efektif atau tidak ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah. Nah, pembuktian tersebut dilakukan dengan menguji statistik dan kajian literatur yang menunjang serta penelitian yang relevan. Tujuan rumusan masalah tersebut adalah menguji keefektifan model pembelajaran guide discovery terhadap kemampuan pemecahan masalah. Ini salahnya konsepnya. Nah, dalam rumusan masalah itu memang berasal dari identifikasi dan latar belakang masalah. Cirinya adalah ada tanda tanya. Artinya memang menjadi rumusan masalah. Ada rumusan masalah itu sering disebut riset question. Kemudian adalah masalah penelitian itu masalah penelitian adalah problem statement. Kemudian ada tujuan penelitian. Artinya. Nah, di riset question ini atau rumusan masalah inilah yang akan nanti dijawab. Ya. Artinya dari A ini nanti akan mendapat satu kesimpulan seperti apa. Kesimpulan kemudian seperti apa kemudian disarankan. Nah, urutannya begitu. Untuk mendapatkan kesimpulan, ini dilakukan metode ini dengan analisis statistik. Artinya konsisten di situ. Kemudian eh, rumusan kedua, apakah model guide discovery learning lebih efektif dibandingkan problem model problem solving ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah siswa SMP kelas 7 di SMP 10 Kota Bengkulu. Nah, ini berbeda dengan yang pertama, yang kedua ini menuntut ditemukannya jawaban apakah ya, model discovery learning efektif dibanding problem solving ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah. Nah, jawaban yang dihasilkan dapat ya atau sebaliknya berdasarkan rumusan tersebut maka akan dikaji literatur review teori yang menunjang serta penelitian relevan yang didesain sesuai dengan menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Nah, contoh rumusan ketiga, apakah terdapat pengaruh model inquiry terhadap komunikasi matematis siswa kelas 7 di SMP 10 Kota Bengkulu. Nah, oke, di dalam contoh rumusan masalah ketiga ini menunjukkan bahwa fokus dilakukan adalah menganalisis pengaruh model inquiry terhadap kemampuan komunikasi matematis. Jawaban atau temuan biasa berpengaruh ataupun tidak berpengaruh jawabannya. Ya. Nah, sebenarnya di penelitian kita ulas yang terakhir ini, penelitian ini akan memberikan satu jawaban berpengaruh atau tidak kan selesai.
Tapi sebenarnya di dalam penelitian pendidikan itu tidak sekedar itu karena kan masalah sosial berpengaruh akan dijelaskan lebih apa lebih ke kualitatif. Tapi kalau secara kuantitatif ya selesai di sini. Nah, kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi yang dimaksud seperti apa? Verbal, non verbal kan gitu. Contohnya misalnya eh, nah, sekarang sudah untuk komunikasi eh, banyak media ya, artinya dengan foto, dengan gambar, dengan komunikasi. Tapi sekarang hanyalah melalui telepon, misalnya kebetulan WA-nya pakai WA mati gitulah. Mau membuat atau menggambar saja. Tolong buatkan gambar segitiga. Nah, gambar segitiga yang gambar segitiga siku-siku ya, tiga gambar segitiga siku-siku dengan sisi 3, 4, 5 gitu. Selesai. Tapi itu mau untuk dipakai untuk dipajang anggap aja sebagai banner, satu banner, satu balik rumah. Udah, nanti tolong dicetak, di print ya, dipasang. Komunikasinya begitu. Udah, nggak masalah. Dibuat 3, 4, 5. Tetapi karena mau dipakai untuk banner, nah yang diharapkan itu posisi segitiga. Sudah benar ukurannya 3, 4, 5, tapi segitiganya menghadap mungkin malah menghadap ke atas, menghadap ke kanan, menghadap ke mana atau sebarang. Nah, ternyata setelah dibuat yang maunya si pemesan itu menghadap ke kanan, nah, misalnya artinya siku-sikunya di sebelah kiri. Ternyata dibuatnya menghadapnya ke kiri, siku-sikunya di sebelah kanan. Nah, sudah terlanjur dibuat. Nah, artinya kan kemampuan komunikasinya itu ternyata akhirnya belum seperti apa yang diharapkan. Misalnya kan seperti itu, kemampuan komunikasi. Model inquiry itu kan seperti model discovery. Inquiry itu bertanya ya, artinya inquiry, model inquiry di dalam tematik. Nah, itu model eksperimen semu di perumusan masalah. Nah, tujuan tujuan penelitian daripada eksperimen semu ini dituliskan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dibuat seperti berikut. Gitu. Angan-angan semula sebenarnya dari topik, dari masalah, kemudian tujuannya. Tapi dalam proposal supaya mudah, ya dari topik, masalah, kemudian rumusan masalah. Bedanya karena itu harus match rumusan satu sesuai rumus A sesuai dengan tujuan A, rumusan B sesuai dengan B, rumusan C tujuan C. Jadi kalau tadi bagaimana keefektifan model, maka tujuannya tinggal diganti oh, bagaimana. Bagaimana itu berarti sebuah proses untuk mendeskripsikan, artinya kan untuk mendeskripsikan. Kalau mengetahui ya betul, tapi belum pas kan bagaimana tadi. Ya, jadi bentuk prosesnya. Jadi hanya tambah untuk mendeskripsikan keefektifan dan seterusnya. Kemudian tanda tanya hilang diganti dengan titik. Kemudian yang B untuk mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan efektifan. Ya. Artinya bedanya hanya di sini untuk mendeskripsikan, kemudian di bawah untuk menganalisis, nah, bedanya hanya di eh, kalimat tanda tanyanya hilang, nanti di depannya selanjutnya sama.
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin Pak, saya ingin. Baik, silakan Bu Lina. Nah, sebelum saya bertanya, Pak, saya ingin menyampaikan izin dari Ibu Lina Purnamayanti, Pak. Beliau Ya, ada kegiatan di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, Pak. Sementara baik. di sekolahnya tidak ada jaringan, makanya dia tidak bisa mengikuti pembelajaran Pak, hari ini. Lina Halo, Purnamayanti, Pak. Lina Purnamayanti sama-sama Lina lah ya. Yang satu Iya, Unggulan. Oke, iya. ya baik Bu, diterima memang ada apa tidak bisa Ada dihindari. kegiatan di sekolah, iya. Ya, Saya ingin bertanya nih, Pak. Kemarin itu kan masih agak bingung dalam beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan Bapak sudah menyampaikan untuk mulai mencari masalah, permasalahan yang ada yang dialami seperti itu kan Pak. ya, Jadi kami sudah berdiskusi bersama teman-teman yang lain untuk ininya Pak, untuk eh, masalahnya misalnya sudah ketemu gitu kan Pak. Terus untuk dirumuskan menjadi sebuah judul. Nah, di judul ini eh, variabelnya itu cukup satu atau harus lebih dari satu, Pak? Misalnya begini, misalnya pengaruh pembelajaran apa ya berdiferensiasi terhadap eh, kemampuan pemecahan masalah. Ah, cukup satu itu aja atau harus ada kemampuan pemecahan masalah dan misalnya hasil belajar seperti itu, Pak? Itu pertanyaannya. Cukup satu variabel atau harus lebih dari satu? Itu, Pak. Terima kasih, oke, Pak. ya terima kasih. Terima kasih Bu Lina Simbolon. Nah, ya memang mencari masalah itu apa asik gitu kan. Ya, nanti mungkin sekarang sudah ini besok berubah. Setelah itu nanti baca-baca yang lain berubah lagi. Ya, itu biasa. Ya, dalam pembelajaran. Nah, sekarang apakah cukup satu variabel, dua variabel gitu ya? Nah, ini yang dicontohkan itu kebetulan hanya untuk satu variabel gitu ya. Ya, untuk S2 ya lebih dari artinya dan apa kemampuan masalah dan komunikasi misalnya kan. Kalau hanya satu nanti hmm, masih sama dengan di S1 sebenarnya kan. Nah, ini artinya lebih meningkat sedikit lah gitu. Prinsipnya sama dengan S1. Tapi bisa jadi juga satu judulnya itu nampak hanya ada satu variabel bebas, satu variabel terikat. Tapi di rumusan masalah nanti tergambar lebih banyak. Bisa jadi. Tapi biasanya langsung di judul itu menggambarkan langsung variabel berikutnya. Satu contoh kelihatannya cuma satu variabel tapi rumusannya menjadi banyak. Misalnya kemampuan problem solving terhadap apa PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif. Ini kan cuma satu. Tetapi itu berpikir kreatif itu kan ada bisa dipecah-pecah lagi. Aspek kemampuan berpikir kreatif kan ada kemampuan flexibility, berpikir kreatif fleksibel. Ada kemampuan berpikir lancar, fluence. Ada aspek kemampuan berpikir original. Nah, itu kan sudah tiga. Tiga. Karena bisa dipecah gitu. Tapi kalau kemampuan terhadap kemampuan pemecahan masalah, nggak bisa dipecah lagi. Karena kemampuan pemecahan masalah ini kan penilaiannya ya eh, anak dianggap semampu kemampuan pemecahan masalah itu ya memahami, merencanakan, melaksanakan dan looking back lagi. Nah, artinya hanya satu gitu. Jadi
Terus kemampuan, apalagi misalnya, kemampuan numerasi, kemampuan numerasi. Itu juga satu. Kemampuan numerasi di sini adalah hanya seperti apa kemampuan numerasi? Membaca informasi, kemudian indikatornya menyatakan dalam simbol, kemudian bisa terakhir itu apa? Menafsirkan ya, menafsirkan. Nah, kesimpulannya kalau tesis itu minimal dua. Jadi apa? Siap-siap dengan dua dua variabel minimal gitu ya, Bu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, ya, Pak. sama-sama. Oke, kita lanjut. Manfaat. Nah, manfaat penulisan penelitian ini, eksperimen dapat ditulis berdasarkan pihak terkait pelaksanaan penelitian dari peneliti, siswa, sasaran, guru, dan biasanya di sini manfaat itu ini manfaat praktis, praktis, praktisi si peneliti, siswa, guru, nah, dan misalnya ada masalah manfaat teoritis, gitu ya. Kemudian ruang lingkup, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup? Itu adalah cakupan penelitian yang dibatasi supaya tidak mengembang kemana. Oh, model pembelajaran yang digunakan seperti apa? Materi pembelajaran yang menjadi fokus penelitiannya seperti apa? Variabel yang diteliti dalam artian faktor lain dianggap tidak ada atau diabaikan. Jadi, ruang lingkup pembatasan beda dengan definisi operasional ya. Kalau ruang lingkup ini memang hanya membatasi cakupan materinya, model pembelajarannya, materinya yang menjadi fokus penelitian. Sering keliru dengan definisi operasional batasan. Ya. Kemudian landasan teori dituliskan berdasarkan variabel penelitian yang bertujuan untuk menunjang penelitian ya. Ini berisi kumpulan teori, disintesis, dibuat kesimpulan. Dalam landasan teori ini sebenarnya juga ditambahkan dari riset sebelumnya karena nanti itu akan menjadi bahan untuk di pembahasan. Contoh susunan kajian teori dengan judul penelitian pengaruh problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP Kota Bengkulu. Ini sekedar hanya contoh, tidak bukan menjadi panduan, tapi contoh apa yang mau dibahas dalam teori. Oh, belajar dan pembelajaran matematika. Ya, apa belajar, pembelajaran, dan karakteristik. Berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis? Oh, kemampuan pengertiannya, komponennya, indikatornya, contoh dalam matematika. Kemudian PBL, eh, pengertian PBL, karakteristik PBL, tahapan PBL, contoh penerapan PBL. Nah, bisa ditambahkan lagi yang lain, kelebihan, kelemahan PBL. Karena PBL ini sendiri kan, kalau membaca-baca konsepnya PBL yang di bahasa Indonesia dengan konsep PBL-nya yang bahasa Inggris, ya, ternyata karena pendekatan itu beda-beda juga. Nah, kajian penelitian yang relevan. Ini ada yang menulis dalam paragraf, ada yang menulis dalam tabel kan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan relevan di sini dari metode, instrumen, serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir berdasarkan latar belakang hasil kajian teori eh, merupakan penelitian eksperimen digambarkan dalam bagan. Jadi ada deskripsi, ada bagannya.
Kemudian hipotesis penelitian ini erat dengan rumusan masalah. Contoh tadi, model guide discovery ini efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah. Ini pada hipotesis penelitian. Model guide lebih efektif dibanding dengan dan seterusnya. Nah, oh ini ke double ya saya. Jenis penelitian masih ke kuasi eksperimen. Kuasi itu eksperimen semu tadi sudah diungkapkan. Tempat populasi sama. Nah, rancangan penelitian ini contoh dari desain menggunakan pretest, post-test, ya kontrol, kemudian menggunakan pretest, konvensional, tes, eksperimen, tes, pembelajaran PBL, tes. Nah, ini kadang-kadang membingungkan juga yang konvensional yang seperti apa. Ceramah Padahal sekarang sudah nggak waktunya lagi ceramah. Orang sudah dilatih berbagai macam, kok masih menggunakan ceramah. Hanya itulah menjadi apa, tidak baik tapi disukai gitu. Jadi guru ceramah enggak juga. Tapi sebenarnya kalau di dalam konvensional, di dalam pendidikan itu, ya yang dilakukan sehari-hari di sekolah itu seperti apa. Itu bukan berarti ceramah, itu konvensional. Kemudian akan dilakukan dengan treatment tadi khusus dengan PJBL misalnya. Itu seperti apa. Kemudian dari pretest post-test dibandingkan. Variabel, variabel penelitian bebas dan variabel terikat sebagai contoh di sini tadi yang Bu Lina tanyakan model PJBL, model discovery, variabel terikatnya dipengaruhi oleh perlakuan, prestasi belajar, kemampuan permasalahan masalah. Setiap variabel didefinisikan secara operasional yang dapat menyertakan skala pengukuran dari variabel. Kemudian teknik instrumen pengumpulan data. Ya, kalau ini kebetulan ya dengan tes, cara observasi. Contoh instrumen penelitian, tes penelitian berupa tes kemampuan pemecahan masalah. Nah, tes awal, tes akhir, post tes dilaksanakan, kemudian kemampuan pemecahan masalah itu melibatkan satu rubrik yang terkenal biasanya pakai Qualia. Ini salah satu rubriknya, tidak harus ini ya. Ini menggunakan mau 1 2 mau 1 2 3 itu kan ini simbol aja. Memahami, tidak memahami masalah nol, tidak dapat memahami sebagian masalah. Kemudian memahami masalah secara lengkap, dua misalnya kan. Merencanakan, melaksanakan, memeriksa kembali. Ya. Nah, karena semua serba terukur kalau di penelitian eksperimen itu,
maka harus instrumen juga harus dilakukan uji baku. Uji baku itu standar, kecuali kalau sudah ada tinggal terima. Gitu. Rata-rata kan buatan sendiri atau buatan peneliti, maka harus dilakukan tahapan uji baku. Uji baku dari validitas, reliabilitas, daya beda, dan seterusnya. Nanti tersendiri di situ. Kemudian teknik analisa data, deskriptif dan inferensial. Nah, deskriptif, deskriptif sekedar ya, secara deskripsi oh rata-rata tentang kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian kalau yang inferensial itu pakai uji statistik tentu harus memenuhi satu kriteria mau diuji secara parametrik atau non parametrik. Ya, jadi ada uji asumsi prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan statistik parametrik. Nah, misalnya di sini uji asumsi yang harus dipenuhi untuk parametrik uji harus normal, harus homogen, linier, heterogen, apa uji heterositas apa misalnya salah ketik ini. Pengujian tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang jelas kalau parametrik normal, homogen, itu mesti ditentukan linear tergantung dari apa yang dibutuhkan. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Nah, nah, menggunakan beberapa uji statistik di rata-rata T, uji ANOVA, uji ANACOVA, uji regresi, uji korelasi, uji MANOVA. Nah, untuk setiap statistik uji yang dipilih disertakan dengan rumus pengujian dan pengambilan keputusan kapan hipotesis diterima atau ditolak. Contoh, untuk analisis eksperimen semu dengan uji T. Oh, hipotesis penelitiannya H mula mu 1 sama dengan mu 2. Ya. Tidak terdapat perbedaan karena sama itu. Berpikir kritis matematik antara discovery dan kooperatif. Terus alternatif terdapat perbedaan. Tingkat kepercayaan ini, statistik uji. Uji T. Uji T menggunakan formula itu, eh, kemudian kriteria keputusannya. Nah, setelah itu eh, hasil penelitian. Nanti di hasil penelitian berisi tentang deskripsi. Yang pertama itu data hasil penelitian, analisis prasyarat, penguji hipotesis, data pada di tabel dan grafik. Setiap tabel jelas secara ringkas, fenomena dijadikan menulis ulang informasi yang ada pada tabel. Nah, pada pembahasan ini dari hasil ujian pengujian hipotesis tadi itu setelah diberikan secara fenomen data pada bab ini tidak disajikan lagi hasil dalam bentuk tabel. Nah, temuan dari penelitian didukung oleh teori dan hasil penelitian relevan. Jadi hasil relevan dengan penelitian atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya, nah, itu selalu dikaitkan ke sana. Nah, kesimpulan penulis di rumusan masalah itu kesimpulan menjawab kalau ada tiga rumusan ya tiga kesimpulan. Kalau ada kemudian saran, kalau ada tiga kesimpulan ya ada tiga saran. Nah, terakhir ini mencoba untuk membuat proposal. Nah, formatnya ini kurang lebih seperti ini. Judulnya apa? Untuk karena ini mata kuliahnya kuantitatif pada semester ini selesai nanti sebelum di akhir UTS itu formatnya menggunakan ini. Judul
Pendahuluan ini adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan, tujuan ini bisa ya disederhanakan lagi. Latar belakang, masalah, identifikasi, pembatasan, rumusan masalah, kerangka teori, deskripsi, hasil, kerangka pikir, hipotesis, metode, tempat, waktu, desain, populasi, definisi, instrumen, teknik pengumpulan, analisa, daftar pustaka. Oke, itu untuk at the end of hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk minggu depan sudah dicoba. Satu dua saja. Satu dua. Sampai di mana? Ini tidak harus sampai terakhir ini, nggak apa, tapi nah, dicoba. Nah, di situ diterapkan. Kemudian eh, daftar pustaka selalu menyertai di situ. Kalau pendahuluan ya daftar pustakanya jangan ketinggalan. Nah, nanti soalnya kalau pendahuluan minta tolong si apa Gemini atau minta si A kan nggak ada daftar pustakanya atau itulah repotnya sekarang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak, saya izin bertanya. Ya, Jadi ini Pak, apa itu saya sudah mencoba itu membuat itu kan Pak, membuat mengidentifikasi masalah dan judul penelitian. ya, Nah, itu apa tuh namanya? Saya itu eh, agak ragu sama saya tertarik untuk meneliti model eh, model pembelajaran berbasis permainan, Pak. Jadi bermain sambil belajar, kayak main game sambil belajar gitu, Pak. Nah, tapi saya punya ide itu permainannya itu permainan tradisional, terus dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Apakah itu termasuk penelitian kuantitatif apa kualitatif ya, Pak? Saya baca kualitatif kok ada yang mirip juga seperti itu, Pak. Terima kasih hmm. sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, itu ya bisa dua-duanya. Itu bisa ke pengembangan kan model permainan tadi. Nah, mengembangkan media kan penelitian pengembangan. Tapi akan digunakan untuk kuantitatif eksperimen. Nah, bisa juga. Pengaruh model apa permainan nah, terhadap ini. Jadi bisa tergantung mau fokus kemana. Kualitatif pun Fokus. bisa juga. Iya, Iya. iya. Kalau fokusnya ke motivasi atau minat siswa untuk belajar matematika gitu, Pak. Apakah bisa Itu itu juga. tergolong kuantitatif? Bisa juga kuantitatif ya. Hmm, Kan nanti ya. korelasi, tapi kalau korelasi itu sudah terlalu apa jenuh lah kira-kira kan gitu ya. Iya, Ya. Artinya sangat mungkin Bu. iya, Gitu. Cuman karena sekarang mata kuliahnya nah, topiknya kuantitatif. kuantitatif. Nah, dicoba untuk yang penelitian kuantitatif. Nah, Iya, mungkin nanti pada saat pengembangan, nah, tertarik ke pengembangan, ya dicoba untuk pengembangan. Terus nanti berikutnya ada kualitatif lagi juga. Nah, penelitian kualitatif. baik, Ya, Pak. oke Baik, Pak. baik Bu. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama Bu. Oh hilang ya? Enggak, ini kok Zoom saya mana nih? Jadi maksudnya saya mau menutup ini stop share mungkin. Ah udah, ya. Yang lain ada Bapak Ibu? Ya, Pak, saya mau Wah,
bertanya sedikit, Iya, izin Pak ya. Jadi gini Pak, jadi tugas kita ini nanti kan untuk mata kuliah ini saja kan Pak, maksudnya sebatas betul. semester ini. Jadi saya agak khawatir juga dengan kawan-kawan kan, takutnya nanti apa, kan ini kan tugas kuliah, enggak berlanjut sampai nanti ke tesis kan. Jadi rasa-rasanya nanti kami juga termasuk saya mungkin terlalu berat nanti mikirnya udah judul tuh kemana-mana gitu, udah terlalu berat gitu Pak. Iya, Nggak jadi usah mau mikir cari yang berat, daftar Pak. apa namanya kajian pustakanya nanti udah kemana apa cari sumber-sumbernya itu udah terlalu berat. Nanti berpikir takutnya khawatir ke situ. Jadi menurut saya kalau sebatas untuk mata kuliah mata kuliah tugas mata kuliah ini aja, ya mungkin ya nggak terlalu berat lah, dengan ringan saja Pak gitu Pak maksud saya. Ya, yang yang terlalu berat itu parodi mikirnya itu yang terlalu berat itu sebenarnya. Iya, Ya, iya. Daftar pustaka karena masih nah dibayangkan itu, 6 hari kan. iya Nah, gitu tadi daftar Pak. pustaka tidak harus ke Gramedia, tidak harus Iya. ke Jakarta, cukup di internet itu kan. Ah, Nah, gitu. Nah, gratis itu. semuanya kan itu. Iya. Artinya ya artinya peluang mungkin nanti dipakai untuk tugas akhir bisa jadi, atau hanya sebatas mata kuliah ini juga jadi, ya. Tapi karena ini apa kuliah, oh ya, kalau membuat untuk penelitian kuantitatif seperti ini, oh nanti kalau pengembangan seperti ini, itu maksudnya, ya, ya. Oke. Itu nanti bisa dipakai untuk kan ada PIPM. Nah, PIPM itu Hmm. praktek pembelajaran inovasi. Iya. Nah, itu nanti sudah dibuat sebenarnya dibalik, Pak. Hmm. Jangan berpikir berat. Oh, ini sudah Nah, saya cicil untuk nanti mau iya. mata kuliah PIPM. Nah, sudah Nah, dibuat proposalnya. iya Pak. Itu Iya justru Pak. ringan. Mm-mm. Karena itu kemarin kan sewaktu matrikulasi kan pernah diarahkan sebaiknya kita tuh udah dari awal gitu kan menentukan misalnya membuat untuk apa yang kita dari awal itu sudah mengarah untuk ke tesis nanti gitu untuk laporan akhir. Jadi Ya, menurut saya dengan kawan juga pikir, oh nggak usah jauh misalnya kita mau pakai metode pembelajaran ini. Nah, kalau bisa tuh dari awal dari sekarang sudah mencicil gitu tadi. Supaya nggak lagi nanti kan kalau sekarang itu batas kita menggunakan model ini misalnya untuk ini kita nih proposal mata kuliah. Nanti kan pas belakang ngubah lagi ya. Nanti kan cari lagi untuk kajian pustakanya gitu Pak. Karena dulu pernah diarahkan seperti itu sama Ibu Epi ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya. Nah, katanya dari awal kita udah ngancang-ngancang lah, udah cicil gini. Ah, jadi kan kita kan jadi pikir berat jadi pikir. ya, ya. Ada kebalik, maksudnya bukan berat, ringan. Iya, Katakanlah sekarang ngumpulin artikel problem based learning. Itu iya, jadikan satu folder. iya, Nah, iya, 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 iya. foldernya itu dari tahun yang 2025, 2004 ini. Sudah punya tabungan ini. Oh iya, Mau berubah saya ke hmm, berubah ke Discovery ya, Discovery iya. buat tabel ini. Nah, nanti pada terakhir baru ketemu jati dirinya. Oh, saya mau ini kan gitu. Oh, tinggal ngambil aja, Pak. Oh iya, heeh. Nah, Oh jadi gitu Pak. justru nggak Ya, berat. jadi gitu tadi Pak, paling tanggung kan kalau memang ini sambil menyelam minum air lah dari awal. Nah, iya, nggak berat. Yang berat itu tiba-tiba langsung terakhir, waduh belum tahu apa-apa, ini malah kemana? Itu yang berat ya. Gitu Pak. Iya. Oke, makasih itu Pak Anu Pak Ya, Rudi. iya, iya. Ada yang lain? Sama-sama Pak. Iya. Baik, kalau nggak ada, mungkin cukup sampai di sini ya. Sudah jam 11. Yang penting itu nanti untuk ke depan sudah mencoba membuat latar belakang aja dulu. Sampai di mana gitu kan. Nah, nggak harus. Ini Pak, maaf, motong Pak. Sebenarnya minggu kemarin itu sudah kita tuh udah mulai tugas ini kan Bapak sudah memberikannya minggu kemarin sih. Oh, Ah, sudah ya, saya malah iya. lupa. Hmm. Jadi itu udah 1 minggu ini. Nah, Kami berarti juga sudah sudah siap. udah
mulai dari latar belakang lah gitu, Pak. Nah, kalau Iya. begitu nanti minggu depan tinggal disampaikan itu. Kami menyampaikan seperti apa Kawan, gitu. kawan kayaknya sudah siap juga ini sebenarnya. Oh iya, iya. Udah Bisa. mungkin Iya. apa karena kita latar belakang sudah apa dilanjutkan ke kajian pustaka gitu untuk minggu ini. Boleh. Oh. Ya, lanjut aja. Ini dicicil juga kan? Ya, dilanjutkan aja. Artinya kalau itu sudah lanjut aja. Iya. Ya. Supaya nanti kan sudah disebar, kita lihat bersama, oh ternyata ini perlu tambah ini, oh kurang ini, begitu. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi silahkan lanjut. Ya, nanti minggu depan coba nanti dipaparkan yang ini ya. Ya. Iya, Pak. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini. Hmm. Terima kasih ya Bapak Ibu atas ini waktunya. Ada yang nggak bisa, alhamdulillah sehat-sehat. Tak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kita kasih, foto Pak. Warahmatullahi foto wabarakatuh. bersama dulu, Pak. oh ya, Oke, saya foto. Oke, iya siap ya, ya itu semuanya. laporan. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, oke. Sudah ya Pak, ready ya? Sekali lagi ya saya Oh baik, ya ya. pindahkan dulu. Oke, sekali lagi gaya bebas ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Ya, oke, terima kasih. Ya, Saya live ya, kasih, Pak. Terima kasih, Oke, sama-sama. Pak, Pak. sama. Iya, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Oke, bagaimana? Sudah?